Selamat datang di channel Rudy Konsultan, channel yang membagikan tentang informasi perpajakan dan tutorial tentang aplikasi perpajakan. Di video kali ini gue mau ngebahas yaitu tentang aplikasi e-faktur 3.0, aplikasi e-faktur terbaru, yaitu untuk kalian yang belum update aplikasi e-faktur 3.0, kalian bisa ikutin tutorial update e-faktur dari 2.2 ke versi 3.0. Kalian bisa klik link di atas atau klik video saya yang sebelumnya, kalian bisa ikutin hal itu. Oke, jika kalian memang sudah update aplikasi e-faktur kalian bisa buka aplikasi e-faktur 3.0 kalian. Sebelum kita lanjut, untuk teman-teman yang belum klik tombol subscribe, silakan klik tombol subscribe di bawah ini. Bantu kami agar kami semakin semangat lagi dalam membuat video tutorial berikutnya. Setelah kalian buka e-tax invoice, tunggu sampai e-faktur itu berjalan. Untuk teman-teman, pastikan untuk koneksi database-nya itu koneksi internetnya itu stabil. Nah, setelah itu kita dipilih untuk suruh memilih yaitu local database. Nah, terus kemudian kalian masukin username dan password kalian. Oke, tunggu sampai data itu muncul. Nah, di sini akan ada keterangan yaitu versi aplikasi 3.0. Nah, ada apa aja di aplikasi e-faktur 3.0, penambahan menu apa aja. Nah, kalian bisa lihat yaitu di perbandingannya adalah ada menunya prepulated data gitu. Nah, kalian bisa klik di situ. Nah, di versi 2.2 menu ini tidak ada. Nah, di versi 3.0 di sini akan ada. Nah, saya akan jelaskan menu apa aja. Nah, di sini ada tiga poin. Nah, saya akan jelaskan satu-satu. Yaitu faktur pajak masukan. Kalian bisa klik di situ. Nah, apa fungsi daftar faktur pajak masukan? Nah, di sini kalian bisa pilih masa. Misalnya di sini saya tulis masa bulan Mei. Terus kemudian kalian klik tahun 2020. Nah, setelah itu kalian bisa get data. Nah, di sini NPWP, untuk NPWP sendiri boleh diisi, boleh tidak. Yang penting kalian yang perlu diisi yaitu masa dan tahun pajak. Nah, setelah itu kalian bisa klik get data. Nah, tunggu sampai proses itu muncul. Nah, di sini kita dihadapkan untuk suruh memasukkan yaitu CAPTCHA atau kode keamanan. Nah, setelah itu kalian masukin passwordnya. Setelah itu kita submit. Nah, di sini kita akan dihadapkan dengan CAPTCHA yang bentuk baru atau tampilan baru, yaitu CAPTCHA ini lebih sensitif daripada CAPTCHA yang sebelumnya. Kalian samain, harus betul-betul sama, yaitu CAPTCHA yang ada di tampilan. Terus kalian klik validasi. Nah, di sini error input salah CAPTCHA. Harus benar-benar sesuai. Nah, jika kalian menemui e-tax error yaitu 1004 ini, data tidak ditemukan karena kalian wajib pajak yang tidak ditunjuk sebagai peserta piloting. Nah, ini akan aktif pada saat e-faktur mulai dipublikasikan, yaitu di awal November. Jadi kalian kalau ketika mau lihat faktur pajak masukan, terus kalian menemukan error seperti ini, tidak masalah, tidak menjadi kendala juga. Karena ini memang aplikasi e-faktur 3.0 akan dipublikasikan di awal November. Untuk cara klik menu faktur pajak masukan, kalian sama dengan yang versi yang sebelumnya. Kalian bisa klik di menu faktur, terus
pajak masukan, terus kalian input manual. Nah, perbedaannya ketika nanti di awal November tahun 2020 ini dan e-faktur 3.0 sudah mulai launching dan bisa digunakan oleh semua wajib pajak, maka di sini setelah kita pilih masa, misalnya masa Agustus atau masa November gitu, terus kemudian kalian pilih tahunnya, terus klik get data, maka di sini akan muncul yaitu faktur pajak yang dikeluarkan oleh lawan transaksi kita atau pajak masukan yang kita dapat. Kalian bisa get data dan di tampilan sini akan muncul faktur pajak masukannya. Dan di situ ada opsional yaitu kalian bisa kreditkan ataupun mana faktur pajak yang tidak kalian akan kreditkan. Nah, lebih simpelnya ketika ada menu ini yang nantinya akan aktif di masa November nanti, untuk yang wajib pajak yang tidak mendapatkan piloting, kalian tidak perlu input faktur pajak masukan. Kalian bisa checklist dari data faktur pajak masukannya, mana yang akan dikreditkan dan mana yang tidak. Terus kemudian kalian upload. Sama seperti kalian upload e-faktur faktur pajak keluaran. Nah, jadi itu kemudahannya yaitu kita tidak perlu input kredit e-faktur pajak masukan. Kalian tinggal checklist di sini. Kalaupun misalnya ada e-faktur yang belum masuk, kalian bisa rekam e-fakturnya di faktur terus pajak masukan. Oke, ini untuk menu 1 yaitu daftar faktur pajak masukan. Terus untuk yang menu yang keduanya yaitu dokumen impor PIB. Nah, itu fluktuatif. Kalau memang perusahaan kalian ada impor barang, pajak impor barang. Nah, di situ sama juga seperti tadi yaitu kalian bisa klik masa terus tahun terus kemudian get data. Nah, kalau misalnya ada faktur PIB, ya kalian bisa sama yaitu diklik terus kemudian upload. Oke, untuk yang menu yang ketiganya yaitu VAT refund. Nah, fungsi ini sendiri yaitu faktur pajak yang katakanlah kalian mengeluarkan faktur pajak, terus kemudian ada penggantinya, kalian bisa lihat di situ. Misalnya di sini saya tulis bulan Mei tahun 2020. Nah, kemudian kita klik get data. Nah, setiap kita permintaan pasti akan kita dihadapkan dengan input CAPTCHA. Nah, di sini kalian bisa klik. Terus kemudian validasi. Nah, di sini juga sama karena saya wajib pajak yang tidak mendapat peserta piloting. Nantinya di awal November mungkin menu ini akan aktif untuk semua kalangan. Oke, setelah itu ada 3 poin yang tadi yang menu yang apa aja yang ada penambahannya yaitu ini. Terus kemudian kalian bisa menu yang terakhir yaitu sinkron kode cap. Sinkron kode cap. Sinkron kode cap itu apa sih? Nah, kita lihat dulu ya. Sinkron kode cap itu sendiri adalah faktur pajak yang kita keluarkan untuk wajib pajak yang bebas dari PPN. Kita lihat. Nah, di sini sama kayak tadi, pas begitu kita ada permintaan, kita suruh masuk input CAPTCHA-nya. Kalian bisa klik sesuai dengan ini. Pastikan penulisannya benar. Nah, saya perbesar dulu. Nah, di sini semua transaksi yang ada di ini kode referensinya, terus jenis pajaknya, terus pilihan capnya. Nah, sinkron kode cap itu sendiri yaitu kawasan bebas atau yang tidak dikenakan PPN, itu daftarnya ada di sini semua. Kalian bisa pilih salah satu kalau memang. Tuh. Oke. Sejauh ini penambahan yang ada di e-faktur 3.0 yaitu di propagulated data, terus kemudian ada di referensi sinkron kode cap. Oke, sampai sini dulu untuk pembahasan e-faktur tentang penambahan menu apa saja di aplikasi e-faktur 3.0. Sekali lagi untuk teman-teman yang belum klik tombol subscribe, silahkan klik tombol subscribe di bawah ini. Bantu kami agar kami bisa mendapatkan 1000 subscriber. Dan bantu kami agar kami semakin semangat lagi dalam membuat video tutorial aplikasi perpajakan. Stay tune dan terima kasih telah menonton. Bye-bye.